warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Pertama-tama. Eh, 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 eh. Geda gedi geda oh. Hai guys, welcome to di podcast PKS podcast kelompok 1. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini kita akan membantu tentang penelitian sosial. Sebelumnya perkenalan, nama saya Adnan Dwi Saputra dari kelas 10-11 absen 1 dan rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Almas Huseno dari kelas 10-11 dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Uliana Hidayah dari kelas 10-11 dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Dewi Tinoftasari dari kelas 10-11 dari absen 10. Dan perkenalkan, saya Mahfuzul Hasana dari kelas 10-11 absen 36. Dan saya Hanifah Putri Effandi dari absen 11. Mari kita mulai hakikat penelitian. Jadi menurut kalian hakikat penelitian itu apa sih? Hakikat penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, sistematis dan objektif untuk menjawab suatu permasalahan dengan mengungkapkan dan menganalisis dan melalui metode yang tepat. Lanjut. Jadi, Lanjut. Lalu di dalam hakikat penelitian kan ada yang namanya proses berpikir atau penalaran ya. Boleh tolong jelaskan apa itu proses permasalahan dan apa penyebab proses tersebut? jadi penelitian adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta. Dan ada juga hal yang menyebabkan proses tersebut terjadi, yang bahas dan kemampuan berpikir. Oh, jadi begitu ya. Oke. Terus Selain penyebab proses penalaran terjadi, proses penalaran memiliki dua jenis dan ciri logis dan analitis. oh, betul sekali. Bisa jelaskan dua jenis dan ciri-ciri logis dan analisisnya ya? Boleh gak? Baik, jadi ciri logis itu sesuai dengan logika, sedangkan ciri analisis itu bersifat analisis untuk membuat keputusan yang lebih baik. Oh, jadi seperti itu. Baiklah. Oke, terima kasih rekan 1, 2, dan 3 atas penjelasannya. Ditinjau dan di kepentingan ilmu pengetahuan alat utama yang digunakan manusia untuk memperoleh pendiam itu ada apa saja ya? Alat utama yang digunakan itu ada dua, yang memperkuat ilmu pengetahuan, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Maaf ya, berisik soalnya ada kelas sebelah. Lalu ada juga persyaratan penting dalam mengadakan penelitian, diantaranya adalah Yang pertama ada sistematis. Sistematis dilaksanakan menurut pola tertentu dari sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua ada terencana, dilaksanakan secara sengaja dan langkahnya sudah dipikirkan. Oke, yang ketiga menurut produser ilmiah dilakukan menurut cara-cara yang sudah dilakukan. Oh, jadi begitu. Baik, terima kasih penjelasannya ya teman-teman yang sudah mengikuti podcast. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membantu tentang jenis-jenis pendiam secara
garis. Penelitian. Oh ya, salah. Maaf ya, maaf. Penelitian secara garis besar jenis penelitian dikelompokkan menjadi 5. Tolong jelaskan 5 jenis pendiam itu siapa ya? Penelitian. Mohon maaf ya. Jadi, yang pertama itu ada penelitian berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya, penelitian dibagi menjadi 2. Ada penelitian dasar untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik yang nyata dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ada penelitian terapan, berusaha menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada penelitian berdasarkan metode. Menurut metodenya, penelitian dapat dibagi beberapa jenis. Ada penelitian historis, penelitian survei, penelitian eksperimen, dan penelitian desperasi. Lanjut untuk tes Seno. Oke, ya. Yang ketiga adalah penelitian berdasarkan draft, pemberian informasi berdasarkan draft. Pemberian informasi penelitian dapat dibedakan menjadi 3. Ada penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanasi. Yang keempat, ada penelitian berdasarkan jenis data. Berdasarkan jenis data yang digunakan penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan. Berdasarkan tempat pelaksanaan, penelitian pendidikan dapat dibedakan menjadi 3. Ada penelitian laboratorium, penelitian dan penelitian perpustakaan. Oke, terima kasih penjelasan dari kalian semua. Lanjut kita akan membahas tentang pendekatan penelitian. Rekan kita Oke, baiklah, saya akan menjawab. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara yang akan dipakai dalam melaksanakan penelitian. Dalam penelitian terdapat 2 macam pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Baik, kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial melalui pengumpulan data deskriptif. Sedangkan kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk numerik untuk mengukur fenomena sosial yang dapat dinyatakan secara fisik. Oke, jadi semuanya ya. Jadi seperti itu penjelasannya tentang pendekatan penelitian. Keren banget ya, keren banget. Jawaban dari kalian. Oke, sekarang kita akan membahas materi yang terkait, yaitu sikap dan cara berpikir peneliti. Yuk rekan 3. Oke, jadi ada 3 sikap penelitian, antara lain adalah objektif, kompeten, dan faktual. Yuk rekan 1 siapa? Untuk cara berpikir yang dimiliki peneliti antara lain skeptis, analitis, kritis, jujur, dan terbuka. Oke, terima kasih ya sudah penjelasan yang sudah kalian keluarkan. Nah, udah selesai nih podcast kita hari ini. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kita di kelompok 1 PKS ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.